di webinar online kita pada siang hari ini. Yang terhormat pimpinan CV Nulis Hemat Indonesia dan jajarannya, yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ratna Yunita Setiani Subarjo, SPSI, MPSI, PhD Psikolog. Dan yang terhormat yaitu kepada Bapak Ibu atau Ibu peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar online kita pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Nora sebagai moderator di webinar pada siang hari ini. Sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu profil narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Ratna Yunita Setiani Subarjo, SPSI, MPSI, PhD Psikolog. Beliau dosen pada jurusan Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, lahir di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, mendapat PMDK dan scholarship di program S1 Psikologi UGM, mengambil pendidikan S2 Magister Profesi Psikolog di UAD Yogyakarta, dan mendapat scholarship saat menempuh pendidikan S3 di program PhD Psikologi University Kebangsaan Malaysia. Hingga belum mendapatkan anugerah GOT, Graduate on Time, dari UKM Malaysia. Keseharian beliau mengajar sebagai dosen psikologi di Universitas Aisyah Yogyakarta dari tahun 2015 sampai sekarang. Beliau memiliki pengalaman aktif di beberapa kegiatan kampus, organisasi, dan sosial, seperti menjadi psikolog temporer di PKPK UKM selama studi di UKM Malaysia, Ketua MPI PCI Malaysia tahun 2003 sampai 2025, Wakil Ketua BKKPI PCIM dan PCIA Malaysia 2004 hingga sekarang, Wakil Ketua Kemitraan Kapsigama tahun 2020-2025, 2025 sampai 2030. Psikolog klinis di beberapa platform seperti Halodoc, BLP Unisa Yogyakarta, dan Rumah Sakit Raja Wali Citra Yogyakarta, serta aktif di PPI Malaysia sebagai bagian dari program Edufar Malaysia tahun 2024-2025. Beliau menerima penghargaan dari Pemkot Yogyakarta sebagai Gender Championship tahun 2021, menerima anugerah penghargaan dari UKM Malaysia atas dedikasi, komitmen, dan sumbangan bermakna dalam menangani isu kesehatan pelajar. Ia juga memiliki pengalaman sebagai Dewan Penasehat PPI UKM tahun 2024-2025, dan penasehat serta trainer di Miss Bantul Organizer tahun 2014 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga aktif sebagai kontributor Kompas.com, Republika, Suara Merdeka, Jawa Post, The Conversation, dan lainnya. Pernah diundang visiting lecturer di FSSK UKM, Taylor University Malaysia, dan sebagainya. Dan juga beliau aktif sebagai reviewer di jurnal internasional terindeks Q1+1. Beliau juga menulis lebih dari 30 buku dan memiliki lebih dari 35 HKI. Baik, itu profil singkat yang kami bacakan dari narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai webinar, dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera agar kita bisa menyimak webinar beliau pada siang hari ini, karena menurut kami ini materi yang sangat luar biasa sekali dan ini sangat relevan ya dengan keadaan sekarang Bapak Ibu. Dan ini kami menyampaikan juga sangat tertarik begitu, apalagi tentang webinar kita beliau yaitu tentang judul beliau yaitu menjaga resiliensi dari drama PhD Journey di Negeri Orang. Baik, kepada Ibu Yunita Ratna dipersilakan untuk menyampaikan materi webinar kita pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nora. Terima kasih kepada CV Nulis Hemat Indonesia yang telah memberikan kesempatan. Kami dari kumpulan mahasiswa dan mahasiswi serta alumni dari PhD University Kebangsaan Malaysia baru saja menyelesaikan satu buah buku yang sudah di-launching dengan judul Kabur Aja Dulu dan diproduksi oleh CV Nulis Hemat Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan bukunya bisa langsung menghubungi penerbit atau Mbak Nora nanti langsung begitu.
isi, mungkin saya prolog dulu karena tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Nora. Jadi ada yang apa memanggil saya Nita, ada yang memanggil saya Ratna. Monggo silakan Bapak dan Ibu bebas saja panggil saja Mbak Nita atau Mbak Ratna begitu. Jadi terkait buku tadi Kabur Aja Dulu itu sebenarnya saya rasa kalimat tersebut sudah booming ya Bapak Ibu kalau di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa em, kita pernah ada efisiensi anggaran untuk mereka yang studi lanjut ke luar negeri pada waktu itu dan sekarang tambah di efisiensi lagi. Saya tidak tahu lagi bagaimana nanti nasib di masa depan untuk apa terkait dengan beasiswa ini. Tapi mudah-mudahan nanti akan ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa support dengan dana pendidikan ini, terutama untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari pendidikan di Indonesia. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya mendapat kesempatan untuk studi lanjut di negeri Malaysia atau negerinya Upin Ipin. Kalau Bapak Ibu familiar dengan Upin Ipin, saya lihat tadi ada beberapa adik-adik muda juga ya. Senang sekali melihat mereka juga bergabung di sini, barangkali ingin melanjutkan studi karena beberapa di antara adik-adik yang tergabung tadi sudah dimention oleh Mbak Nora dalam PPI UKM atau Persatuan Pelajar Indonesia UKM, mereka juga mengambil studi dari level S1 atau undergraduate, kemudian master, bahkan sampai PhD dan ada yang bertahan di sana untuk postdoktoral. Nah, kenapa saya mengambil judul ini, Mbak Nora dan Bapak Ibu sekalian? Karena kita ketahui bersama bahwa resiliensi itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk menghadapi apapun tantangan kita setiap hari. Apalagi ketika kita sedang melakukan satu studi di mana kalau kita bilang sekarang adalah studi lanjut, Bapak Ibu. Di kampus saya sendiri di Universitas Aisyah Yogyakarta, begitu Bapak dan Ibu yang kami gitu ya mendengar kata studi lanjut itu sudah seolah-olah menjadi momok tersendiri. Jadi dengar kata studi lanjut itu rasanya udah merinding disco gitu Mbak Nora. Nah, kebayang apalagi kemudian kalau dalam setiap proses studi lanjut itu kita masing-masing punya dramanya sendiri-sendiri Bapak dan Ibu. Nah, jadi drama-drama itulah yang kemudian akan coba saya kupas di sini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya menuntut ilmu di negeri Malaysia. Mungkin boleh next slide? Boleh geser slide-nya Mbak Nora atau operator boleh dibantu? Ya, oke. Tadi kalau CV sudah dikenalkan, baik. Jadi eh, slide sebelumnya satu slide sebelumnya. Di atasnya satu. Ada tanda tanya besar. Halaman 3, eh, Mbak Nora. No, no, no. Ini halaman 5. Halaman 3. Iya, ini dia. Jadi, apa sih sebenarnya resiliensi itu? Resiliensi itu adalah, Bapak dan Ibu, ini bahasa psikologi. Kalau untuk bahasa kita sehari-hari itu, daya tahan kita terhadap stres. Jadi dalam setiap harinya kita itu pasti kita mengalami yang namanya mendapatkan masalah. Kejadian hidup kita sehari-hari itu kan tidak selalu tuntas dalam sehari itu juga. Jadi seperti misalnya di sini, salam kenal Pak Toto. Saya mention namanya, mohon izin saya jadikan contoh. Misalnya Pak Toto, pagi ini seharusnya Pak Toto sudah beraktivitas pada pukul 8 pagi. Tetapi karena satu dan lain hal mungkin tadi malam Pak Toto terlambat tidur. Sehingga pagi ini tadi Pak Toto bangun jam 9 pagi. Padahal harusnya bangun jam 8 pagi. Seperti biasa, misalnya begitu ya. Ketika Pak Toto bangun jam 9 pagi, otomatis ritual atau aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan harusnya bisa di-cover dari jam 8 dan kalau jam 8 bangun jam 9 sudah ready untuk berangkat kerja. Sementara karena tadi pagi
Pak Toto terlambat bangun sehingga semua schedule setelahnya menjadi kacau. Nah, ini yang dinamakan dengan salah satu contoh masalah. Nah, ketika kita dalam masalah seperti ini, biasanya kita sering dalam kondisi panik. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya sehari-hari. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau kita misalnya tidak pernah punya pengalaman berpisah dari keluarga, atau kita sudah pernah punya pengalaman berpisah dari keluarga, tapi mungkin hanya sehari, paling lama mungkin 3 hari, 4 hari. Sementara kalau studi lanjut bisa jadi 1 semester, 6 bulan, bisa jadi 1 tahun, bisa jadi bahkan kalau studi lanjutnya mungkin ke Inggris, ke Australia, di mana kemudian kena kasus apa namanya kondisi COVID-19 tidak bisa pulang, bahkan harus sampai mungkin 2 tahun di sana karena memang benar-benar ada lockdown waktu itu. Terbayang bagaimana rasanya harus memanage semua hal antara apa yang terjadi dengan diri sendiri, apa yang ada dengan tuntutan studi, apa yang ada dengan tuntutan keluarga, apa yang harus dilakukan dengan tanggung jawab moral kita sebagai bagian keluarga, semuanya campur aduk di kepala kita. Nah, itu yang terjadi dengan saya pada waktu itu ketika saya studi lanjut ke Malaysia. Saya tidak punya pengalaman apapun dan saya belum punya teman dari satu universitas saya yang pada waktu itu pernah studi di Malaysia itu belum ada. Sehingga saya belum punya bayangan sebenarnya pergi ke Malaysia itu harus bagaimana, ngapain, persiapannya seperti apa saja. Dan Bapak dan Ibu, eh, kita berangkat dari start yang mungkin saya lebih kalau kata saya tuh saya lebih deso gitu ya. Saya lebih deso mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian, lebih kampungan gitu. Kenapa? Karena saya belum pernah pergi ke luar negeri Bapak dan Ibu. Sebelum saya pergi ke Malaysia. Jadi yang ada di kepala saya itu sesuatu yang kalau saya tidak bisa kontrol diri saya dengan resiliensi saya tadi, saya bisa stres berat gitu. Jangan-jangan malah apa yang tadinya membuat saya semangat untuk studi lanjut malah mengakibatkan saya mungkin ragu-ragu akhirnya antara berangkat atau tidak, berangkat atau tidak. Belum lagi waktu itu drama yang lain, Mbak Nora dan Bapak Ibu. Saya punya anak 3. Anak saya pada waktu saya studi lanjut pertama kali awal berangkat, anak saya yang paling kecil itu masih TK kecil. Usianya masih 4 tahun setengah. 4 tahun lah, sekitar 4 tahun, empat jalan 4,5 tahun gitu. Jadi masih kecil, masih yang kalau kata orang Jawa itu mbok-mbokan Bapak Ibu. Jadi saya ini dari Yogyakarta, tapi saya Pujakesuma Bapak dan Ibu. Saya putri Jawa kelahiran Sumatera. Saya lahir dan besar, tadi udah disebutkan Mbak Nora, saya lahir di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Tapi sebenarnya saya mewarisi darah Jawa karena Bapak Ibu saya dari Klaten dan karena suami saya tinggal di Jogja dan bekerja di Jogja, ya udah, saya sebagai istri ngikutin gitu. Nah, saya sekarang tinggal di Jogja. Nah, singkat cerita, tadi ya, jadi anak saya yang paling kecil waktu itu usia 4 tahun. Kemudian anak kedua saya waktu itu usia 10 tahun. Masih kecil juga, masih SD gitu. Dan 10 tahun pada waktu itu kelas 4 SD. Kemudian anak pertama saya, karena bedanya 6 tahun, 6 tahun. Kebetulan hitungannya enak gitu Mbak Nora. Skenarionya Allah begitu ya dikasihnya Bapak dan Ibu. Jadi anak yang pertama usianya pada waktu itu 16 tahun. Nah, ketiga anak saya ini sekolahnya tuh misah-misah Bapak dan Ibu, jauh-jauh gitu. Jadi harus memikirkan juga ketika saya pergi ke Malaysia harus ada yang menggantikan peran saya karena tadinya tuh drivernya itu saya gitu ya, Gojeknya itu saya. Biasa kalau emak-emak itu kan ikut ngantar anak-anak gitu, nanti jemput sorenya gitu. Jadi singkat cerita, ketika saya memutuskan untuk mengambil studinya di Malaysia, maka kemudian yang terjadi adalah saya harus siap dengan segala resiko meninggalkan keluarga, terutama anak-anak tadi. Tega nggak tega? Kalau mau apa ibaratnya? Apakah sampai hati? Sebenarnya tidak sampai hati.
Tapi kalau mengikuti tidak sampai hatinya terus, maka saya tidak akan bisa untuk struggle, untuk punya resiliensi yang kuat, untuk bisa bertahan selama di Malaysia begitu. Jadi itu drama di awal sebelum kemudian apa sampai pada proses bagaimana setelah sampai di Malaysia ya Bapak dan Ibu. Jadi pertama kali itu untuk memutuskan saya mau studi lanjut di mana gitu ya. Karena Bapak dan Ibu tentu tahu apalagi kalau yang berprofesi sebagai dosen ini Mbak Nora tentu ada dari universitas itu mengharapkan misalnya dari salah satu dosen di prodinya untuk bisa studi ke luar negeri atau ke luar negara gitu. Nah, kenapa saya memilih Malaysia pada waktu itu? Sebenarnya cita-cita tuh pengennya yang lebih jauh gitu ya. Tetapi eh, karena saya melihat kemampuan diri saya, nah itu, saya punya 4 kata kunci Bapak dan Ibu. Boleh next slide, Mbak Nora? Saya punya 4 kata kunci yang bisa digunakan untuk bagaimana mengukur diri kita untuk kemudian memilih studi lanjut di tempat mana yang akan bisa membuat itu sesuai dengan kondisi kita dan mungkin itu akan lebih mudah untuk kita jalani. Jadi kayak nggak terlalu maksain diri gitu. Pada waktu itu saya ada awalnya saya berkeinginan untuk pengennya ke Inggris. Tapi begitu saya tes karena di kalau kita studi lanjut ke luar negeri itu kan ada tes IELTS nggih Bapak dan Ibu. Kemudian ada tes TOEFL-nya juga. Maksudnya bisa memilih salah satu, tetapi kalau Inggris biasanya prefer kan ke IELTS gitu ya. Nah, waktu saya tes IELTS itu nilai tes saya tidak sesuai dengan yang diharapkan di sana gitu. Jadi di sana kan waktu itu standar yang apa standar minimalnya adalah 7,5 Mbak Nora. Sementara IELTS saya tuh hanya 5,5 pada waktu itu. Ada waktu awal. Waktu mau mengukur diri dulu nih. Jadi 4 kata kunci tadi yang pertama adalah I am. Saya ngerti tentang diri saya gitu ya. Itu penting banget. Bagaimana ketika kita ngerti diri kita, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, so kita bisa mengukur nanti akan kuliah di mana gitu. Nah, pada waktu awal itu ketika saya lihat, oh, IELTS saya hanya 5,5 nih. Kira-kira negara mana yang bisa menerima 5,5? Nggak ada. Tidak ada gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena saya tahu kekurangan saya, oh saya sadar diri, kemudian saya harus meningkatkan level IELTS saya. Nah, jadi problemnya apa? What's the problem? Problem saya adalah pada waktu itu bagaimana saya harus mengasah keterampilan bahasa Inggris saya dalam waktu yang hanya diberikan sekitar setengah tahun untuk persiapan. Maka kemudian saya dongkrak sampai saya pergi ke Halo, Bu Ratna. Baik, sembari menunggu Bu Ratna, Bapak Ibu, kami juga ingin informasikan kalau bagi Bapak Ibu nanti yang bertanya setelah beliau menyampaikan materi, kami buka 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Jadi 3 pertanyaan terbaik ini akan kami berikan berupa door prize. Jadi Bapak Ibu semoga dapat menyimak materi beliau begitu, dan semoga 3 pertanyaan nanti bisa membantu Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk mengikuti atau ingin juga mengikuti jejak beliau mengambil kuliah di luar seperti itu. Karena mungkin dari sini kita bisa melihat dan juga merasakan bahwa tidak hanya di Indonesia, tapi kita bisa juga melaksanakan atau mendapatkan cita-cita kita di luar seperti itu. Jadi dimohonkan untuk menyediakan 3 pertanyaan terbaiknya Bapak Ibu. Jadi nanti kami juga boleh melalui raise hand atau bisa melalui via chat.
Jadi kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu juga seperti itu. Dan juga kami ingin sampaikan link absensi nanti kami akan kirimkan terakhir Bapak Ibu itu ketika webinar kita sudah menyampaikan materi dan kami juga sudah menyampaikan sesi tanya jawab seperti itu. Jadi dimohonkan sekali lagi kami informasikan sembari menunggu Ibu Ratna untuk masuk ke dalam Zoom, kami informasikan sekali lagi untuk menyediakan pertanyaan-pertanyaan terbaik Bapak Ibu, apalagi ini materinya mungkin Bapak Ibu banyak yang berminat ya untuk mengambil gelar ini begitu, dan juga bagaimana sih kiat-kiat untuk bisa sampai ke luar negeri seperti itu, apalagi ini di Malaysia salah satunya. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu bisa mewakili isi hati atau cita-cita Bapak Ibu untuk mendapatkan bagaimana sih cara mendapatkan gelar atau apa cita-citanya di luar negeri seperti itu. Baik, untuk Bu Ratna, apakah sudah masuki via Zoom? Sebelumnya, mungkin Bapak Ibu di sini juga ingin kami informasikan sekali lagi, ya mungkin ada Bapak Ibu yang baru masuk via Zoom, untuk absensi itu kami kirimkan setelah 5 menit Zoom kita selesai seperti itu. Jadi dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk selalu mengikuti webinar kita sampai berakhir menyelesaikan materi yang akan beliau sampaikan, dan untuk Bapak Ibu ingin dan berminat untuk mengikuti jejak beliau, ingin ke luar negeri, maka boleh diberikan pertanyaan-pertanyaannya melalui via chat atau boleh melalui raise hand. Jadi semoga ini bisa menjadi acuan kita juga ke depannya, agar kita bisa mendapatkan gelar yang sama seperti itu. Dan jadi Bapak Ibu nanti yang sudah bertanya, nanti kami akan mengambil 3 pertanyaan terbaik, dan 3 pertanyaan terbaik ini akan kami berikan berupa door prize seperti itu. Sembari menunggu beliau, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau seperti apa? Dan kami juga ingin informasikan juga sekali lagi untuk Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada waktu atau yang lainnya yang tidak sibuk, boleh mengaktifkan kamera via Zoom-nya sembari menunggu Ibu Ratna datang. Jadi kita bisa menyimak apa sih materi beliau hari ini, karena ini sangat relevan dengan keadaan sekarang, dan juga banyak yang insecure untuk masuk ke luar negeri itu, apakah banyak biaya atau hal-hal lainnya Mbak. Nah, nanti dari sana beliau akan berikan begitu, dan mungkin ada kisi-kisi juga agar kita bisa mendapatkan kuliah ke luar negeri. Jadi kita tidak hanya berpacu di Indonesia, tapi juga kita bisa ikut bersaing dengan orang-orang di luar seperti itu, dengan materi yang sangat luar biasa dari beliau saat ini. Jadi untuk Bu Ratna, apakah sudah masuk via Zoom? Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar pada siang hari ini. Semoga setelah materi yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi acuan juga bagi Bapak Ibu, bisa menjadi pedoman juga Bapak Ibu. Dan dengan begitu kita akan tidak hanya melalui proses sebentar saja, tapi dengan materi, dengan pengorbanan kita juga, kita bisa merasakan bagaimana sih kita mengayomi pendidikan di luar negeri seperti itu.
tidak hanya di Indonesia. Sembari Ibu Ratna masuk, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui via chat, boleh. Izin Bapak Ibu, kami ingin informasikan juga untuk Bu Ratna ada kendala sedikit di laptop beliau, jadi sembari menunggu mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya juga boleh, jadi nanti bisa membantu juga melalui Bu Ratna sembari sampai Bu Ratna masuk ke via Zoom kita pada siang hari ini. Dan juga kami ingin informasikan juga bahwa Ibu Ratna adalah salah satu penulis di penerbit nulis hemat seperti itu. Beliau sudah menerbitkan buku Kabur Aja Dulu. Nah, ini untuk judulnya sudah unik ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti beliau juga sudah menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang berminat untuk buku beliau nanti bisa melakukan pembelian melalui Shopee link Shopee Nulis Hemat. Jadi untuk buku beliau tersebut itu menceritakan tentang tentang Bapak Ibu yang berminat atau banyak Bapak Ibu yang kabur seperti itu. Nih, bagaimana nih kabur aja dulu seperti apa? Nah, ini alhamdulillah Bu Ana sudah bergabung ya Bapak Ibu ya bersama kita. Assalamualaikum Mbak Nora. Ya, Bapak oke, Ibu sekalian, mohon Waalaikumsalam. maaf sekali. Tadi sempat terlempar karena ternyata mungkin baterainya kepanasan tadi, jadi laptop satunya ngeheng. Saya tadi harus Oh, pakai laptop yang lain, jadi mohon maaf sekali siap. Baik. menunggu beberapa saat. Iya, Nah, boleh boleh dilanjut Ibu. oke baik. Izin Mbak Nora dan Bapak Ibu sekalian. Tadi sampai mana? Oh, sampai sini ya. Jadi, eh ya, jadi kalau untuk start awal itu memang pertama kali ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, bukan berarti saya psikolog lalu kemudian saya mengagung-agungkan mental begitu ya. Tapi memang betul sekali yang pertama perlu disiapkan adalah mental kita. Karena kalau kita
hanya fokus pada sesuatu yang wah nggak tega nih, misalnya gitu, ketika mau ninggalin keluarga. Kemudian hal yang lainnya, wah gimana ya nanti kalau misalnya saya studi lanjut dulu, eh, perkara yang lain misalnya di kampus, entah kenaikan jabatan gitu ya, atau hal-hal yang lain terkait dengan status kita. Lalu terus gimana nih nanti selama di sana penyesuaian dirinya gimana ya? Belum lagi harus penyesuaian dengan lingkungan, belum lagi kalau mungkin sama sekali tidak ada pengalaman sebelumnya seperti saya, terus harus tinggal di mana, harus menghubungi siapa. Kira-kira nanti kalau di sana orangnya bagaimana, ramah-ramah enggak, sama sekali tidak ada bayangan sebelumnya. Tapi saya yakin satu hal Bapak dan Ibu. Jadi tadi ada 4 kata kunci ya. Itu sesuai dengan judul yang ada di buku tersebut Mbak Nora. Jadi salah satu subbab di sana, kebetulan yang saya tulis itu berjudul 4 kata kunci sukses, menurut saya adalah I am, I have, I can, I do. Nah, I am itu tadi sudah saya sampaikan di bagian awal sebelum terlempar bahwa apapun yang kita miliki, kekuatan-kekuatan kita, kelebihan-kelebihan kita, termasuk kekurangan kita, termasuk apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai, itu kita ngerti semuanya tentang diri kita. Jadi kalau misalnya tadi ya terkait dengan persiapan mental, kalau ada orang misalnya ngomong, "Alah paling," misalnya ini contoh saja nggih. "Alah paling cuman gaya aja tuh studi di luar negeri, paling juga nanti nggak lulus-lulus," misalnya gitu. Apaan bahasa Inggrisnya aja kacau, masih IELTS-nya aja belum sampai eh, nilai minimalnya kan 6 IELTS-nya kalau studi di Malaysia di UKM, University Kebangsaan Malaysia untuk program PhD. IELTS-nya aja belum mencapai 6 udah gaya-gaya so-soan mau masuk sana misalnya gitu. Kalau kita sibuk dengerin kata orang yang bermacam-macam tadi, nggak akan pernah ada habisnya, Bapak dan Ibu. Apa yang saya coba sampaikan ke diri saya sendiri sebagai self-talk, sebagai apa? Teman saya untuk merenung-renung bagi diri saya untuk berbicara sendiri kepada diri saya untuk meyakinkan diri saya. Kalau kita berangkat dengan niat yang baik dan memang kita niatkan untuk hal-hal yang baik, maka kebaikan itu akan menjadi seperti magnet. Insya Allah nanti akan ada jalannya. Saya yakini itu waktu itu. Jadi, singkat cerita, pada waktu pertama tadi yang penting adalah menyiapkan mental dulu. Jadi, kalau ada gempuran, komentar orang seperti apapun, cukup didengerin sebentar aja, tapi jangan mampir di perasaan kita. Kalau sudah baper, nanti mengurangi bagaimana kuatnya niat kita, gitu. Jadi, yang coba saya siapkan pada waktu itu pertama memang mental, alhamdulillah mendapat dukungan yang luar biasa juga dari keluarga dan juga dari kampus begitu ya. Karena pada waktu itu alhamdulillah saya dapat beasiswa di cover penuh untuk studi saya, untuk tuition fee-nya, untuk biaya hidup, untuk buku, komunikasi, transport dan lain sebagainya. Nah, perjalanan untuk mendapatkan beasiswa itu pun ada dramanya pada waktu itu. Tetapi balik lagi sekali lagi, kalau mental kita sudah disiapkan dan niat kita baik, insya Allah akan ada jalannya. Jadi Allah pada waktu itu mendatangkan orang-orang yang baik, yang kayaknya tadinya kita nggak expect gitu, nggak? Kita nggak sangka gitu, Bapak Ibu. Saya berangkat dari rasa khawatir, bagaimana saya nanti gitu. Apakah memang benar ada beasiswa yang akan cover saya? Karena di awal itu ketika saya menyiapkan diri untuk apakah ada beberapa beasiswa lain yang bisa saya akses, pada waktu itu kendala saya, Mbak Nora, pertama soal usia. Jadi waktu awal akses untuk beasiswa LPDP pada waktu itu mensyaratkan maksimal 40 tahun Bapak dan Ibu. Nah, sementara pada waktu itu usia saya itu sudah 40 tahun lebih 3 bulan. Jadi saya tidak bisa mengakses beasiswa itu lagi. Kemudian ketika saya coba untuk melihat beasiswa lain, pada waktu itu ada Budi Luar Negeri, saya lihat ternyata kampus saya University Kebangsaan Malaysia tidak termention di sana untuk menjadi kampus yang diberikan beasiswa. Yang ada di sana hanya University of Malaya. Jadi
eh, kesempatan itu saya rasa juga tidak ada gitu. Makanya saya mikir kalau studi ke luar negeri nggak ada beasiswa, terus gimana nanti gitu. Nah, tapi alhamdulillah tadi bahwa insya Allah niat yang baik, kemudian apa yang kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh, itu akan menemukan jalannya sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah kemudian kampus cover semuanya tadi, mental sudah. Artinya yang kedua, kunci sukses kedua, I have. Jadi empat kata kunci sukses itu ada I am, yang kedua adalah I have. I have itu adalah support sistemnya. Ya, support system itu. Boleh loncat nggak Bapak, Mbak? Ada di halaman kesekian kayaknya. Ada I am, I have, I can, I do. Nggak apa-apa, kita ke sana dulu. Di bawah lagi. Yes, itu. Yes, itu. Di atasnya. Dikit atas atau bawah ya? Yang ada buletan kuning-kuning. Oh, bawahnya berarti. Nah, ini. Yes. Jadi, ada empat kata kunci sukses. I am, I have, I can, I do. I have tadi support system atau orang-orang yang mendukung kita, siapa saja, mulai dari keluarga, suami terutama, karena saya tanpa dukungan suami, tanpa izin suami, tanpa restunya suami, saya nggak akan bisa berangkat studi ke Malaysia gitu. Nah, pada waktu itu kenapa kemudian akhirnya dipilih Malaysia, Bapak dan Ibu? Karena pertimbangan suami, ya namanya keluarga tentu ada rasa khawatir kalau terjadi sesuatu apa dan lain sebagainya itu kalau mau pulang dekat. Jadi kalau perjalanan flight dari Yogyakarta International Airport sampai ke Kuala Lumpur Airport itu 2,5 jam masih nyandak lah gitu. Kalau misalnya something happen tiba-tiba gitu. Yang kedua, saya menyesuaikan tadi nggak ya, dengan kemampuan saya. 5,5 IELTS tadi, alhamdulillah didongkrak terus begitu latihan soal tiap hari itu Mbak Nora ngajar iya, latihan soal jalan, terus ada yang komen misalnya sok rajin apa dan sebagainya. Iya nggak apa-apa, biarin aja mereka ngomong gitu, malah saya jadi semakin semangat buat belajar gitu. Karena saya ingin membuktikan bahwa saya nggak cuman do something action, cuman sekedar cari perhatian, tapi memang ada tujuan yang mau saya capai begitu. Nah, lalu kemudian tadi ya, akhirnya alhamdulillah sampailah pada titik di mana oh saya mendapatkan betul bahwa ya saya bisa untuk apa punya modal untuk mendaftar di University Kebangsaan Malaysia. Nah, kenapa dipilihnya University Kebangsaan Malaysia? Ceritanya pada waktu itu saya mendaftar nggak cuma satu itu, Bapak dan Ibu. Saya mendaftar ke beberapa kampus juga di Malaysia. Saya waktu itu masukin juga ke IIUM atau International Islamic University Malaysia. Ya, tapi kemudian saya diberi masukan oleh salah satu profesor. Beliau senior di Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya waktu S1 dulu di Universitas Gadjah Mada. Beliau termasuk yang apa ya? Dari dulu lah saya sering konsulnya sama beliau begitu. Kemudian saya sempat sebelum saya menjadi dosen pada waktu itu saya sempat jadi perjalanan dramanya tadi sebelum jadi dosen itu ada dramanya juga Mbak Nora. Jadi setelah studi S1, S2 gitu. Nah, kemudian mau S3 ini eh, dosen saya yang S1 itu masih berkontak saya masih berkontak-kontak dengan beliau itu ada manfaatnya. Jadi kalau kata ah, kata orang zaman dulu mungkin takzim gitu ya. Takzim sama guru itu membuka peluang yang banyak gitu. Nah, pada waktu itu profesor saya inilah yang memberikan rekomendasi, menyampaikan kepada saya, Nit, menurut Bapak, gitu beliau membahasakan ke saya, Bapak, menurut Bapak, kowe ki lebih baik ngambil yang UKM gitu, karena menurut Bapak, kowe ki wes ado-ado studi, kalau hanya mengambil yang ranking dunianya di bawah UGM, kamu ngapain gitu. Saya pikir logis juga gitu ya, karena saya udah jauh-jauh studi ke negeri orang, tentu yang ingin dicapai adalah sesuatu yang lebih membanggakan, bukan hanya untuk diri saya pribadi, tapi kampus saya juga yang membiayai saya, dan orang-orang yang mencintai saya tadi gitu.
Nah, singkat cerita akhirnya begitulah Bapak Ibu. Mental sudah, supportnya sudah tadi ya, support keluarga, support kampus, support orang-orang yang mendukung, itu jadi amunisi terbesar saya untuk bertahan dengan resiliensi di Malaysia. Balikin lagi tadi bahwa kebaikan itu seperti magnet. Begitu saya sampai di Malaysia, Mbak Nora, itu pertolongan Allah itu begitu besarnya. Saya yang sama sekali tidak tahu Malaysia itu ha, hamin hamin 2 minggu rasanya. Hamin 2 minggu tiba-tiba ada, karena kebetulan saya di Yayasan Muhammadiyah ya Bapak dan Ibu. Tidak bermaksud bagaimana-bagaimana, tetapi tiba-tiba gitu ya. Ada orang dari Muhammadiyah Pusat. Pada waktu itu saya sempat juga mengikuti beberapa aktivitas di Muhammadiyah karena kami sebagai dosen di kampus Muhammadiyah juga harus ada pengabdian yang berkaitan dengan organisasi gitu. Jadi ceritanya jejaring tuh perlu begitu. Nah, singkat cerita tiba-tiba ada orang Muhammadiyah yang eh, menghubungi saya. Awalnya hanya menanyakan terkait dengan konseling yang diadakan oleh layanan dukungan psikososial Muhammadiyah COVID-19 Command Center pada waktu COVID itu. Jadi pada waktu itu saya pribadi dipercaya sebagai ketua layanan dukungan psikososialnya Mbak Nora. Nah, tiba-tiba dari pimpinan dari orang Muhammadiyah yang terpercaya yang kemudian ternyata jadi beliau itu adalah salah satu pengurus di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Itu jalannya Allah. Jadi beliau menghubungi saya, lalu beliau menanyakan apa kabar gitu. Kemudian tanya-tanya awalnya tentang bagaimana kalau mau mendapatkan konseling di LDP MCCC, bla 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 gitu, ya. Lalu kemudian saya lupa persisnya obrolan apa gitu. Sampai kemudian saya kayaknya cerita kalau Pak, apakah ada kenalan Muhammadiyah, orang Muhammadiyah atau Aisyah di Malaysia yang mungkin saya bisa hubungi karena saya mau berangkat ke Malaysia untuk studi lanjut gitu. Dan beliau itu ternyata adalah bendaharanya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Saya itu, ya Allah gitu. Ya Allah, ini tuh kayak Allah itu udah naruh orang yang tepat pada saat yang tepat gitu, Bapak dan Ibu. Jadi apa? Pada saat waktu itu saya merasa bahwa tadinya, wah saya sendiri, saya harus cari penginapan di mana, saya harus menuju kemana gitu. Itu sudah terjawab langsung. Sama Allah tuh dikasih jawabannya 2 minggu kira-kira sebelum saya berangkat. Nah, kemudian dari beliau itulah saya dikenalkan dengan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia. Makanya kemudian kenapa saya aktif di tadi ya, misalnya ada pimpinan cabang istimewa Aisyah, ada di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, di BKKPI dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada mereka semua yang di sana yang sudah membantu saya sehingga ketika saya pergi ke Malaysia tuh rasanya udah ada rumahnya. Bukan sekedar saya berangkat, kemudian saya sangat khawatir harus bagaimana gitu. Nah, itu I have Bapak dan Ibu, jejaring. Jejaring ini sebenarnya dikuatkan dengan I can. I can itu apa? I can itu mimpi kita. Saya dari kecil itu punya mimpi pada waktu itu ingin bisa studi yang nggak hanya di Indonesia aja. Saya nggak tahu kenapa saya punya pikiran begitu. Saya rasa terinspirasi dari kecil itu bapak saya tuh suka ini nggih, apa bikinkan saya kartu dari karton Mbak Nora dan Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk motivasi diri kita. Motivasi ini nanti yang akan menguatkan resiliensi atau daya tahan kita terhadap stres itu. Jadi dari kecil itu bapak saya tuh rajin bikinin eh, misalnya rumah, bahasa Indonesia rumah, bahasa Inggrisnya itu house gitu. Itu ditulis tangan sama bapak saya. Padahal bapak saya bukan guru. Bapak saya itu PPL, Bapak dan Ibu. PPL itu penyuluh pertanian lapangan. Jadi bapak saya tuh sukanya memang memberikan penyuluhan di lapangan gitu. Tetapi bukan guru, apalagi ilmu bahasa Inggris. Tapi
mungkin mimpi bapak saya pada waktu itu ingin anaknya itu ada yang bisa studi ke luar negeri gitu, meskipun ya hanya Malaysia gitu ya. Tapi itu udah luar biasa bagi kami gitu. Nah, sehingga dari situ rasanya saya terinspirasi untuk pokoknya kayaknya saya pengen nanti bisa ke luar negeri seperti mimpinya bapak saya gitu. Dan itu sudah pasti doa-doanya dari bapak dan mamah saya gitu. Nah, itu. Jadi berangkat dari awalnya itu memang sudah dari kecil dikuatkan, kemudian waktu sudah jadi dosen saya pun masih punya keinginan yang sama gitu. Ingin studi ke luar negeri. Yang qadarullah kemudian sama Allah dikasih jawabannya Malaysia. Kenapa Malaysia? Nah, itu terjawab semuanya tadi dari beberapa hal yang sudah disebutkan Mbak Nora sebetulnya. Dari cerita di mana semuanya lengkap ada di Kabur Aja Dulu gitu. Oke. Nah, ini tadi adalah jadi kita punya mimpi gitu Bapak dan Ibu. Setiap mimpi yang kita gaungkan dalam doa-doa kita, mungkin itu tidak dijawab langsung sama Allah pada waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan setelah kita berdoa. Barangkali mungkin akan diberikan setelah berbelas tahun ke depan, tetapi itu berarti pengalaman pengalaman saya itu memang diberikan pada saat yang sangat tepat. Di waktu saya misalnya sudah secara emosional saya lebih bisa menata diri saya, lebih punya resiliensi yang tinggi, lebih bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Anak-anak juga sudah dipersiapkan walaupun persiapannya agak mengejutkan juga pada waktu itu gitu. Tetapi semua itu diberikan di waktu yang tepat dengan dibantu oleh orang-orang yang tepat. Sehingga alhamdulillah kemudian juga harapannya sesuai dengan apa yang dimimpikan dengan tepat gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya tuh kalau cerita kayak gini tuh merinding Bapak dan Ibu. Jadi bukan apa-apa, tapi rasanya tuh masih kayak yang ya Allah rasanya dulu tuh kayak mimpi banget ya. Tetapi mungkin karena basic saya ilmu psikologi atau apa kesehatan jiwa gitu, di mana saya juga belajar bahwa hati-hati dalam berkata-kata. Jadi saya selalu berusaha untuk menjaga kata-kata atau harapan-harapan saya itu adalah sesuatu yang positif, Mbak Nora dan Bapak Ibu. Dan energi positif itu insya Allah menular. Saya yakin betul. Karena saya dulu misalnya terinspirasi itu ketika misalnya membaca buku gitu ya. Oh, tokoh ini nih. Saya terinspirasi. Kemudian melihat tokoh yang lain lagi. Oh, saya terinspirasi dari apa? Dari apa etikanya beliau. Oh, saya terinspirasi misalnya salah satunya yang menjadi inspirator saya adalah almarhum Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Kenapa? Karena menurut saya beliau itu orang yang sangat struggle, orang yang sangat kuat kokoh di mana ketika beliau sebenarnya punya kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan materi yang sangat besar gitu pada waktu itu. Tetapi beliau memilih untuk pulang ke negaranya sendiri karena sangat cintanya kepada negaranya. Maksudnya, seberapa besar apapun itu, kalau sudah didasari dengan niat yang baik, saya percaya itu akan menemukan jalannya sendiri gitu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi, eh, eh, saya masih punya waktu berapa lama ya, Mbak Nora? Boleh sampai pukul 25 5 menit lagi boleh? 5 menit lagi, baik. Oke. Iya. Nah, jadi tips saya adalah apa yang menjadi I am, I have, I can, I do, itu kalau selama ini mungkin kita tidak menyadari I am kita, kita tidak tahu siapa saja I have kita, kita bahkan nggak ngerti kita harus punya mimpi yang seperti apa, maka itu coba kita analisa dulu, kita petakan Bapak dan Ibu. Karena itu adalah jalan yang akan sangat mungkin untuk bisa membuat kita sukses nantinya. Tetapi jangan lupa, setiap mimpi kita itu, setiap support system yang kita punya atau jejaring yang kita punya, setiap hal yang kita tahu dari diri kita, semuanya itu hanya akan berkembang di mimpi kita kalau kita tidak laksanakan. Kalau kita tidak berani melangkah, kalau kita hanya sekedar bisa enggak ya, bisa enggak ya, mungkin enggak ya, maka itu tidak akan pernah terjadi.
Maka kata kunci yang terakhir itu memang harus dilakukan. I do. Begitu. Nah, jadi nanti di slide ini akan ada, mungkin boleh agak ke atas Mbak yang tentang stres. Saya cuma mau bilang sama Bapak dan Ibu, masalah setiap hari itu pasti ada. Nah, bagian ini Mbak, di stres dan stres. Yang bawah. Yes, itu. Masalah itu akan selalu melingkupi diri kita setiap hari. Kalau kita nggak punya masalah, berarti kita nggak hidup. Udah itu aja. Nah, kita Bapak dan Ibu, kita bisa memanage diri kita untuk menyikapi apakah masalah itu mau kita anggap sebagai distress, artinya stres yang menekan diri kita, atau masalah itu mau kita anggap sebagai suatu challenge, sebagai suatu keinginan bagi diri kita untuk gimana ya caranya menyelesaikan ini, karena aku mau kalau aku punya masalah ini akan menjadi pengalaman berharga. Aku nggak mau kalau punya masalah ini justru itu akan menghambat jalanku. Sebagai kesempatan untuk maju. Meskipun kadang-kadang rasa sakit hati itu tetap ada, nggih. Itu manusiawi. Bohong kalau misalnya ada orang yang dapat masalah, kemudian dia bilang bahwa nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak mungkin. Nggak apa-apa itu hanya di mulut. Tapi dalam perasaan pasti ada apa-apa gitu. Tetapi ada apa-apanya itu jangan sampai kemudian diberi kesempatan mampir lama-lama. Karena itu akan menghambat diri kita. Kita fokusnya sama masalah, Bapak dan Ibu. Kalau sudah fokus sama masalah, maka kemudian yang ada kita nggak fokus sama bagaimana solusinya, bagaimana untuk kedepannya kita. Kita dikomplain sama teman kita, katakanlah dikomplain pimpinan kita. Kalau kita hanya fokus pada komplainnya pimpinan kita, fokus pada komplainnya pimpinan kita, masalah itu nggak akan selesai karena yang kita tangkap adalah, oh berarti artinya bahwa aku nggak disukai. Kalau kita fokus sama apa yang menjadi apa namanya apa yang menjadi hal yang disampaikan pada waktu itu. Tapi kalau kemudian kita coba renung-renungkan, kita coba tarik garisnya ke depan. Oh, mungkin ini cara Allah untuk meningkatkan kemampuan diri saya. Pertama, menghadapi masalah itu sendiri. Menghadapi amarah orang lain itu kan tidak mudah ya. Pengennya gimana Bapak dan Ibu? Kalau dia begitu, pengennya ya balik di ladenin gitu ya. Nah, Tapi iya. itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah gitu. Jadi, jadikan diri kita kayak pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Jargonnya gitu maksudnya. Jadi, lihat kalau misalnya oke lah kita dapat kritik. Ambil hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk bagaimana meningkatkan diri kita. So, kalau misalnya seperti itu, sakit hati sehari dua hari nggak apa-apa. Tetapi bahwasanya apa yang bisa kita lakukan untuk oh supaya besok nggak keulang lagi, atau paling tidak, kalau kita tidak bisa, kemudian artinya sebenarnya itu bukan, katakanlah itu bukan salahnya Bapak dan Ibu. Tapi kemudian Bapak dan Ibu mendapat kritikan itu karena mungkin hanya salah paham. Kalau menurut saya, kalau memang kita artinya tidak bisa memberikan penjelasan, eh, misalnya kita udah ngasih penjelasan tapi tetap nggak diterima, misalnya gitu. Menurut saya, ya udah jaga jarak. Artinya apa? Bukan berarti kemudian jaga jarak terus, oh sama pimpinan kan nggak mungkin ya, eh, dalam artian menghindari, bukan begitu. Tetapi bahwasanya kurangi intensitas bertemu. Bertemu hanya secukupnya saja. Kalaupun menimpali adalah hal-hal yang penting-penting saja. Simpan energinya untuk apa? Untuk hal-hal di mana kita fokus untuk studi kita tadi. Jadi kalau misalnya di dalam studi kita, seperti saya kemarin, meskipun saya apa? Saya ketika waktu itu studi, tetapi saya tetap harus mengajar. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya pernah mengajar 11 kelas online, Mbak Nora. 11 kelas online. Satu kelas itu berapa pertemuan? 14 pertemuan, Mbak Nora. Satu semester. Iya. Tetapi itu harus dilakukan. Kenapa? Ya, balikin tadi bahwa
niat kita tuh apa sebetulnya gitu. Jadi apa yang menjadi niatan kita itu mungkin yang akan menguatkan kita. Jadi kalau di tengah jalan misalnya, oh ini selama studinya harus ganti supervisor. Itu pengalaman saya Mbak Nora. Saya di setahun pertama itu stuck. Saya nggak ada progres dengan proposal. Kenapa? Karena setahun pertama itu supervisor saya yang awal dulu itu sangat sibuk. Dosen pembimbing saya itu sangat sibuk sehingga mau nggak mau saya harus berganti. Qadarullah ada pertolongan dari dosen senior yang menyarankan saya untuk berganti supervisor. Nah, saya mengikuti saran itu karena kalau kita sudah lewat dari semester 3, kita sudah tidak bisa berganti supervisor pada waktu itu. Nah, tapi Bapak dan Ibu, nah ini contoh stres ya, contoh bagaimana saya menyikapi stres, kemudian saya coba kelola untuk menjadi hal yang positif buat diri saya. Kalau saya menuruti distresnya, maka ketika saya kehilangan kesempatan 1 tahun awal itu, mungkin saya akan loyo, mungkin saya akan ngedown, mungkin saya justru akan nggak semangat untuk ngerjain disertasi saya, mungkin saya nggak bisa lulus 6 semester itu. Jadi Mbak Nora, kalau misalnya ya 6 semester ini sudah dengan 1 semester saya rugi tadi loh, gitu. Jadi waktu itu yang menggerakkan saya, yang menjadi motivasi saya, yang menjadi saya bisa struggle kuat, yang menjadi daya tahan terhadap stresnya saya adalah beasiswa saya itu hanya cover 6 semester. Kalau saya suruh bayar sendiri, saya nggak mampu. Keluarga saya, anak saya ada yang satu udah mau kuliah, yang satu mau masuk SMP. Kebayang kan bagaimana biayanya? Yang satu naik ke kelas 2 gitu. Jadi saya pikir pada waktu itu, oh berarti mau nggak mau gimana caranya supaya saya kejar nih? Saya ketinggalan dari teman-teman saya. Tapi saya harus gimana? Punya tips dan trik. Balik lagi ke pasal awal, kebaikan itu seperti magnet. Karena saya merasakan betul, misalnya dapat pengganti supervisor yang luar biasa hangatnya, bahkan saya yang sering diteror. Ayo Ratna, mana progresnya gitu. Beliau mau dirusuin, itu kalau konsultasi, disertasi, itu nggak hanya maksudnya menerima di kantor saja, Mbak Nora, di kampus aja. Tapi beliau membuka kesempatan hari Minggu pun mau, itu nanti saya diajak ke resto, ke kafe gitu, diskusinya di situ. Jadi kayak nggak tegang gitu loh diskusinya. Itu yang membuat kemudian langkah saya menjadi cepat Bapak dan Ibu. Kemudian alhamdulillah saya juga didukung oleh supervisor yang memberi kesempatan untuk mengikuti beberapa proyek-proyek lain. Jadi saya nggak hanya mendapatkan misalnya studi oriented hanya terkait dengan oh ini nilainya segini, oh artinya saya lulus cepat aja, tapi alhamdulillah jejaringnya juga semakin luas. Nah ini alhamdulillah insya Allah nanti Bapak dan Ibu juga boleh nanti mengikuti. Kami mau mengadakan, saya boleh sekalian promosi ya Mbak Nora ya. Boleh, boleh. Kami mau mengadakan international seminar yang kaitannya dengan isu dari cyberbullying dan bahayanya yang berkaitan dengan bunuh diri. Karena Ah, isu Masya ini menjadi Allah. isu yang sangat luar biasa berkembang ini, apa maksudnya mengkhawatirkan gitu. Sehingga kami merasa bahwa kami perlu cover ini untuk bagaimana supaya kemudian nanti siapa tahu dari hal itu mungkin ada beberapa hal yang bisa diusulkan menjadi kebijakan atau paling tidak menyadarkan beberapa mahasiswa bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, itu insya Allah akan diadakan nanti di 17 Juni di Universitas Aisyah Yogyakarta yang akan mengadakan adalah prodi psikologi. Nah, itu dapatnya pembicara dari 5 negara tadi dari mana? Dari jejaring tadi. Jadi selama kuliah itu rasanya kayak meskipun waktu itu rasanya ya ada nangis-nangisnya gitu ya kayak sedih gitu karena jauh dari keluarga. Tapi ternyata di sisi lain, Masya Allah luar biasa dapat silaturahim yang hangat bahkan seperti jadi rumah
kedua saya nih di Malaysia gitu. Kemudian beberapa kali alhamdulillah diundang visiting lecture di beberapa kampus yang lain. Dan insya Allah nanti awal Mei atau akhir April masih belum clear waktunya, tapi saya kemarin diinfo dari University Kebangsaan Malaysia nanti insya Allah diundang lagi untuk mengisi kuliah Mbak di sana as a guest lecture. Masya Allah. Mungkin begitu Dilancarkan dari Ibu. saya. Saya Ya. kalau udah ngobrol, udah ngomong nih kayaknya nanti lupa waktu. Memang harus di stop gitu, nggak? Saya rasa begitu dulu. Nanti monggo Ya, kalau ada diskusi saya kembalikan ke Mbak Nora. baik. Terima kasih banyak Ibu Ratna, Masya Allah. Ini sangat luar biasa sekali, tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi kita persingkat saja, tidak apa-apa Ibu, mungkin lain kali kita Yes, mungkin akan mengadakan webinar kedua lagi, jadi izin nanti kita akan buka sesi tanya jawab Ibu. Nah, boleh? oke. Masya Allah, sangat antusias ya Bapak Ibu yang bertanya, ini lumayan banyak juga melalui via chat, jadi kami terlebih dahulu mengambil yang raise hand, oke boleh. Yang raise hand boleh diaktifkan kameranya Bapak atau Ibu ini. Panggilannya Bapak atau Ibu Oda. Silakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, Mbak Nora, Hmm, makasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan ya. saya Oda, yang Bu Ratna. Selamat Luar siang, biasa Bu Oda. sekali ya Ibu, materinya Ibu. Iya, Dan semoga sehat-sehat di sana. ya, Ibu, saya izin bertanya Ibu. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana Ibu cara kita membedakan antara lelah karena akademik yang biasa dengan gejala Ya, burnout yang serius saat menjalani riset disertasi tersebut? oke. Kemudian, bagaimana cara kita tetap optimis Bu, melihat peluang kerja pasca PSD ini di tengah ketidakpastian pasar kerja global saat ini? Karena kan pasti kan orang tua, keluarga itu kan pasti punya ekspektasi terhadap akademik yang kita ambil. Itu bagaimana cara kita tetap bisa optimis saat menjalani tersebut. Karena kan takutnya pas di tahun kedua itu tiba-tiba pikiran tuh lenceng sendiri, malah bikin ngedown sendiri biasanya. Kayak kita udah setiap ada misalnya ada masalah saat melakukan riset, kita udah afirmasi ke diri sendiri, nggak apa-apa ini pasti bisa, nggak apa-apa ini pasti berlalu masalah ini. Tapi saat Iya, masalah-masalah itu terus datang dan kita terus afirmasi, justru masalah makin berat Bu. Jadi kayak kita malah nggak percaya sama diri sendiri gitu. Bagaimana ya Bu? Terima kasih. Masya oke. Allah. Oke. Iya, Mungkin terima kasih. Boleh, mungkin langsung boleh dijawab oleh Bu Ratna. Ada persilakan Ibu. iya. Baik, saya langsung jawab untuk Bu Oda. Bu Oda, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya rasa juga banyak yang mengalami. Saya sendiri pun waktu itu sempat merasa seperti ini, Bu, agak pesimis gitu ya pada waktu 1 tahun pertama yang saya sampaikan tadi. Karena waktu itu eh, saya hanya sharing perasaan saya dan apa yang saya lakukan pada waktu itu karena saya ingin mungkin ada hal-hal baik yang bisa diambil mungkin untuk Bu Oda atau Bapak Ibu yang lain gitu ya. Jadi sekali lagi tidak bermaksud menggurui dari Bapak dan Ibu gitu. Jadi kalau pada waktu itu yang saya lakukan adalah eh, pertama karena memang saya ini game, maksudnya saya ngerasa bahwa saya harus melakukan sesuatu gitu Bu. Jadi waktu itu saya ngerasa saya 1 tahun pertama di sini sementara ini kampus udah ibaratnya udah keluar uang banyak, kok saya kayak nggak dapat apa-apa gitu. Karena saya benar-benar nggak ada progres waktu itu. Jadi kalau konsultasi itu bahkan eh, supervisor saya, main supervisor saya atau pembimbing utama saya itu padahal saya di Malaysia waktu itu, tapi beliaunya itu bahkan ditemui itu nggak mau, Bu. Bapak dan Ibu, maksudnya bisa bayangkan mas betapa sakitnya kita gitu ya, kan udah di Malaysia gitu, kenapa nggak mau ditemuin gitu, misalnya seperti itu, nggih. Tapi saya coba melihat dari sisi di mana, oh mungkin ini memang ujian saya belum berhenti, yang kemarin drama-drama sebelum saya berangkat, oh mungkin memang belum berhenti gitu. Jadi saya coba untuk ngelihat lagi bahwa kira-kira berarti saya bisa melakukan apa ya? Kalau I am, I have, I can, I do tadi, I am-nya berarti udah nggak fungsi nih Bu. Maksudnya dalam artian I am itu bukan tidak fungsi ya, tapi tidak bisa membantu kita dengan maksimal pada kasus ini gitu. Oh berarti saya harus I have nih gitu. I have-nya maka apa nih yang bisa dilakukan supaya tetap bisa optimis meskipun pesimis itu juga datang gitu. Apalagi di tahun kedua itu kan seperti tahun penentu ya kayak misalnya ini udah
sempro belum? Itu kan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering hinggap di kita ya, Bu ya. Orang kalau udah gelisah ditanyain begitu, itu fokus yang udah bagus kita bangun tadi itu kan jadi buyar gitu, kayak yang ya Allah, mereka nggak tahu ya perjuangan kita untuk bikin proposal ini aja udah luar biasa gitu. Rasanya tuh pengen ngomong ke setiap orang begitu kan. Tapi kan nggak mungkin juga kan, Bu, gitu. Itu sebenarnya hanya buang energi juga gitu. Jadi kalau pengalaman saya pada waktu itu, saya mencoba untuk mendiskusikan dengan karena kebetulan waktu itu apa, saya punya satu profesor yang di mana beliau itu em, saya ketua kelas di kelas beliau gitu. Jadi itu berangkat dari bagaimana kemudian ketika kami mendiskusikan tentang proposal dan lain sebagainya, menurut beliau proposal saya sudah oke. Artinya saya punya ukuran di I have bahwa oh, berarti bukan bukan berarti ini kemudian melebih-lebihkan diri kita, tapi kita perlu seseorang yang melihat secara objektif bahwa masalahnya tuh ada di mana gitu loh, Bu. Jadi pada waktu itu beliau memberikan saran kepada saya, menurut saya sebenarnya proposalmu ini sudah oke, Ratna. So kalau kamu tak ada progres, so lebih baik kamu untuk segera mengganti. Kalau kemudian mengganti, artinya berarti saya perlu untuk berdiskusi dengan apa istilahnya, mereka dengan kedudukan tertentu yang punya kuasa untuk bisa mengganti supervisor saya tadi. Nah, artinya punya jejaring gitu. Jadi kalau kadang-kadang merasa ada pesimis, gimana cara tetap menghidupkan optimisme, tetap mesti ada kontak sosial dengan yang lain, Bu Oda. Entah itu hanya sekedar misalnya peer group kita, artinya sesama teman-teman yang lagi garap-garap proposal, atau mungkin ada kakak senior di situ. Saya rasa itu akan lebih baik untuk sharing-sharing gitu, tetapi yang sesuaikan dengan chemistry-nya kita. Karena kadang ada, waktu kita bareng-bareng diskusi itu, ada yang merasa high to high. Jadi kayak pengennya tuh didengerin terus, tapi beliaunya nggak mau ngedengerin kita. Nah gitu. Jadi cari teman yang sefrekuensi. Teman yang sefrekuensi ini yang nantinya akan tetap menjaga optimisme kita. Saya waktu itu juga gitu. Saya kadang males ke perpus, Bu. 1 tahun itu yang saya sempat agak pesimis itu. Tapi saya coba untuk cari temen yang rajin ke perpus dan dia satu chemistry dengan saya. Jadi kalau misalnya kalau ngomong itu kira-kira dia dia tahu eh, apa, saya tahu tipenya dia seperti apa, dia tahu tipenya saya seperti apa. Jadi kalau ngomong kita udah saling ngerti. Oh, dia nggak suka kalau saya misalnya ngomongnya to the point. Kamu itu misalnya kalau ngasih saran nggak langsung yang misalnya kamu dasar BODOH gitu kan, nggak begitu gitu. Tapi ada teman-teman, apalagi orang luar negeri ya, Bu. Itu kan mereka terlalu to the point juga gitu. Jadi saya juga pernah punya temen yang waktu itu ngomong, "Anu, kamu itu gitu aja nggak ngerti gitu intinya. Why you not understand about this gitu." Saya tuh jadi kayak ngerasa saya tuh bodoh banget ya gitu. Jadi cari temen yang sefrekuensi, maka dia akan menjadi bukan penyemangat, tapi paling tidak menjaga energi kita untuk tetap optimis. Itu kalau untuk pertanyaan kedua. Kalau yang pertama, gimana cara ngebedain apakah ini burnout atau hanya sekedar capek biasa? Saya rasa setiap yang, apalagi studi lanjutnya PhD itu pasti merasakan ini, Bu. Saya juga pernah ada di titik ini gitu. Tapi apakah ini burnout atau tidak? Kalau itu burnout, itu terjadi terus-menerus, tidak ada up and down-nya, Bu. Jadi kalau misalnya Bu Oda udah ngerasa sebulan yang lalu udah ngerasa begitu buka proposal disertasinya atau begitu buka laptop, udah mau bikin disertasi walaupun mungkin hanya 1 paragraf aja gitu, itu udah malesnya luar biasa. Dan itu bertahan 1 bulan, masih lanjut lagi 2 bulan kedua begitu, bulan ketiga masih begitu lagi, itu burnout. Tapi kalau itu up and down, Bu, misalnya nih, oh iya, seminggu yang lalu saya memang nggak semangat, Mbak Nita gitu. Karena eh, ada temen nih yang bilang katanya, apaan nih proposal model apa gitu. Temen nih, atau mungkin supervisor yang mempertanyakan, kamu ini selama seminggu mana progresnya nggak ada, misalnya gitu. Oke, seminggu itu down. Mulai perlahan bangun lagi, tapi tetap ada apa namanya, ada tetap kita buka laptop itu
Meskipun mungkin awalnya cuman dilihat aja, ini mau nulis apa. Saya pernah juga, Bu, di titik itu. Menulis apa, saking bingungnya karena kalau kita baca terus-terusan itu kan malah kayak nggak nemuin ide. Saya biasanya kalau kayak gitu, Bu, saya aktifkan diri saya di kegiatan sosial. Makanya kalau misalnya tadi di Aisyah Malaysia, di Muhammadiyah Malaysia gitu, Bu, biasanya saya ikut ngajar di ini, sanggar bimbingan, Bu. Itu udah Bapak Ibu di sana udah tahu kalau Mbak Nita udah mulai rajin-rajin nih ngajar anak-anak usia SD itu Mbak Nora di sanggar bimbingan itu sekolah non formal di Malaysia. Isinya adalah anak-anak dari pekerja migran Indonesia. Bawahnya tuh seneng Bu main sama anak-anak itu, ngajarin mereka itu berasa kayak kembali ke masa kecil kita gitu. Saya lepaskan energi saya yang tadinya suntuk di kamar yang dihadapin cuma laptop bacanya itu aja. Dengan kita moving itu terus memberikan kemanfaatan buat orang lain. Kalau saya merasa begitu saya memberi manfaat orang lain happy, energi happy-nya dia menular ke saya. Itu jadi semangat saya lagi, Bu. Nah, kalau kita kondisinya up and down begitu, itu bukan burnout. Itu dari saya, Bu Oda. Oke. Baik, Mudah-mudahan, mudah-mudahan sih bisa ini ya, membantu setidaknya memberikan solusi yang apa, yang baik-baik boleh diambil gitu. Oke, ya, Masya Allah. Ini apa jawabannya juga sangat luar biasa ya. Apalagi ini sebuah apa kalimat penenang bagi kita juga. Mungkin Bu Oda, terima kasih atas pertanyaan terbaiknya Bu Oda. Baik, kami langsung masuk ke via chat Ibu. Kami pilih beberapa yang mungkin salah satu itu ada namanya atas nama Fauzia. Beliau bertanya seperti ini. Banyak narasi tentang resilience di PhD Journey terdengar heroik, tahan banting, kerja keras tanpa henti. Tapi secara jujur, di titik mana resiliensi itu justru berubah menjadi self-explanation yang dianggap normal di lingkungan akademik luar negeri. Dalam pengalaman nyata, apakah pernah ada momen ketika Mbak Ratna merasa harus mengorbankan identitas budaya sendiri agar bisa diterima secara akademik? Dan apakah itu harga yang wajar atau justru bentuk invisible pressure yang jarang dibicarakan? Boleh langsung dijawab, Iya. Bu? Wah, ini pertanyaan seperti saya mau sidang ini. Terima kasih, Mbak Fauzia. Iya. Oke. Kalau menurut saya, terkait dengan resiliensi itu terdengar heroik, tapi secara jujur di titik mana resiliensi itu berubah menjadi self-exploitation. Kalau menurut saya, daya tahan terhadap stres saya itu tergantung dari seberapa kondisi mental saya pada waktu itu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Dan berdasarkan juga kalau kita ngelihat maksudnya dari tinjauan psikologi, itu memang kondisi mental seseorang itu akan menentukan bagaimana cara dia menghadapi masalah. Nah, jadi relate nih antara ini teorinya begitu, kemudian pengalaman saya memang begitu. Artinya ketika saya dalam kondisi mental yang sangat baik, masalah mau datang kayak apa aja itu ibaratnya tuh saya udah punya amunisinya. Tapi kalau pada waktu kejadian itu mungkin saya pada waktu itu misalnya ya pada waktu kejadian misalnya ketika saya dapat ini ya penolakan dari jurnal ini pasti Bapak Ibu yang PhD atau doktoral ini juga merasakan hal yang sama ditolak sama jurnal itu menyakitkan sekali Mbak Nora apalagi itu sebagai syarat kalau untuk kita mau ujian iya pada saat email ditolaknya manuskrip kita di jurnal itu misalnya saya baca pada waktu itu tapi sebelumnya saya mengalami hal yang misalnya, oh, contoh ini ya, misalnya pada waktu itu saya dapat kabar anak saya sakit. Berarti secara mental itu saya sudah nggak sempurna di situ. Kenapa? Karena saya di Malaysia dengar anak saya sakit, apalagi anak saya yang kecil. Terus saya pernah, ini kejadian nyata kalau yang ini. Pernah anak saya sakit pada waktu itu, eh, kami video callan dan anak saya tuh bilang pulang bunda, pulang bunda. Bapak dan Ibu bisa bayangkan bagaimana seorang ibu, kita lagi studi lanjut, anak kita sakit, malam-malam itu.
tengah malam itu Mbak Nora, tengah malam pulang bunda gitu, masih nangis terus. Sementara suami saya bilang katanya, udah capek ndak, ayah besok juga harus kerja gitu. Saya tuh ngerasa kayak, kenapa suami saya nggak bisa ngertiin? Saya kan posisi di Malaysia nggak bisa pulang langsung. Misalnya ya, itu misalnya seperti itu. Jadi saya ngerasa kayak, ya Allah kayak gini banget ya gitu. Cuman kemudian saya coba untuk tetap ada di video call itu membersamai dia. Padahal di waktu yang bersamaan, misalnya saya harus ngadepin, besok mau ketemu supervisor, harus nyiapin apa yang seharusnya misalnya paling nggak PPT berapa slide gitu kan. Biasanya kalau untuk pertemuan persiapan ujian itu seperti itu. Kemudian eh, ini kira-kira progres disertasinya udah sampai mana tuh saya pengen ada nambah lagi gitu. Cuma begitu denger anak sakit tengah malam di telepon tiba-tiba itu rasanya udah runtuh semuanya yang disiapin. Nah, kalau itu terjadi di mana kondisi mental kita memang tidak siap, itu bisa jadi self exploitation tadi kayak kita rasanya harus memaksakan diri bahwa kita kuat gitu. Tapi tempat bersandar saya itu ya, kalau saya kalau mengalami hal-hal yang sudah di luar kontrol diri saya itu, Bapak dan Ibu, yang pertama saya lakukan adalah saya mencoba untuk bisa menerima. Ya karena memang tidak mungkin kondisinya saya di Malaysia, anak saya di Indonesia itu yang pertama. Kondisi realistisnya. Lalu apa yang bisa kemudian saya coba untuk sampaikan pada diri saya adalah doakan yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Saya sambil istighfar. Penguat saya itu ini, saya nggak tahu ini akan cocok nggak untuk Bapak dan Ibu. Tapi kalau penguat saya pribadi itu sholawat nariyah. Oh, Jadi kalau pada saat yang apakah kayak rasanya saya tuh udah nggak kuat ya Allah, nggak kuat gitu. Saya baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu dan seterusnya. Itu yang saya baca. Dan itu terbukti maksudnya menguatkan saya walaupun saya rasanya udah pengen cepet banget pulang tapi ya begitu memang maksudnya hidup itu kadang berjalan nggak seperti yang kita mau gitu. Dan kita nggak bisa ngontrol itu. Itu sudah garis hidup kita memang seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah yang dimaksud self exploitationnya seperti itu. Artinya seolah-olah kita memaksakan diri kita untuk harus kuat. Tapi mungkin karena saya psikolog ya, jadi kayak saya akhirnya melihat bahwa oke, apa yang paling mungkin dilakukan? Oke, kalau gitu. Ya tadi kayak tarik nafas yang panjang. Jadi ketika saya ngomong sama anak saya itu bukan suara yang saya emosional, misalnya saya ikut nangis gitu meskipun sebenarnya saya juga ada air mata keluar gitu ya. Tapi saya coba untuk menyampaikan dengan bahasa yang tenang. Udah nggak apa-apa deh, Bobo ya, Bobo doakan Bunda. Kalau misalnya besok ketemu dosennya, udah bisa di ACC, Bunda bisa segera pulang, gitu-gitu, Bu. Yang saya coba sampaikan. Tapi sebenarnya tuh bajunya nangis. Begitu video call itu udah ditutup, udah nangis semua, udah sesenggukan. Seperti itu. Jadi apa hal-hal yang paling mungkin kita lakukan itu apa? Itu menurut saya sih. Tapi kalau saya merasa itu bukan self exploitation. Bahasa saya itu adalah cara Allah membuat saya naik kelas. Termasuk misalnya saya pernah juga itu ada nanti apa namanya infonya di Kompas. Jadi Bapak Ibu boleh kalau misalnya mau lihat artikel-artikel yang psikologi itu yang beberapa di antaranya mungkin berguna karena ada nilai terapinya juga. Misalnya kayak menenangkan diri sendiri itu bisa melakukan butterfly hug seperti ini misalnya Bapak dan Ibu. Biasanya, jadi waktu nangis-nangis itu, nangis bombay habis video call gitu, saya udah ngerasa kayak, ya Allah saya peluk diri saya sendiri, ya Allah jagakan anak saya gitu, sembuhkan dia, gitu-gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau itu tapi bentuknya begini, Mbak Nora dan Bapak Ibu. Jadi, kalau dulu, pada waktu saya studi itu, saya belum pernah belajar selama studi di Indonesia. Itu begitu misalnya, kita kalau salah, dibilang salah ya salah. Dan to the point. Misalnya, teman saya bilang,
Rana, your proposal is wrong gitu. Dan itu to the point gitu. Kalau di Indonesia kan nggak melipir kan Mbak Nora. Saya bilang, Bu Ratna, ini proposalnya sebetulnya udah bagus. Tapi masih ada beberapa revisi di sana sini, gini-gini gini gitu. Jadi kayak itu sempat saya awal-awal tuh jet lag Bapak dan Ibu karena ngerasa kayak ya Allah aku dibodoh-bodohin sama temenku sendiri gitu. Tapi ternyata begitu. Artinya adat kebiasaan mereka di Malaysia pun begitu. Jadi kalau memang salah dibilang salah, kalau memang ini artinya nggak bagus dan harus diganti, diganti. Terus kalau apa misalnya meragukan mereka juga bilang, ini dapat dari mana referensinya? Ini nggak bisa dipertanggungjawabkan misalnya gitu. Kan itu nyesek banget ya. Kalau misalnya kita dapet itu di Indonesia, apa sih kayak nggak percaya aja sama saya gitu kan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Mbak Fauzia. Jadi memang ada video tentang ini yang bisa disimak, pengalaman saya terkait dengan studi saya selama di Malaysia yang apa dikeluarkan oleh UKM Shape. Saya tuliskan di sini. Jadi Alhamdulillah pada waktu itu saya menjadi student ambasadornya PSD UKM, Mbak Nora, di Universitas Kebangsaan Malaysia lewat admisinya sana yang namanya UKM Shape. Nah, pengalaman-pengalaman saya termasuk tadi jet lag dan sebagainya itu ada di sana. Begitu. Oke. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Fauzia. Terima kasih. Insya Allah sangat lengkap ya pertanyaan dari beliau nih Bu Ratna. Oke, mungkin terima kasih kepada Ibu Fauzia. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Ibu. Mungkin sebelum kita menutup ya webinar kita pada sore hari ini, pertanyaan terakhir itu dari Ibu Mutiara Eka Ramadhani. Jika kita melihat kondisi saat ini, di mana mahasiswa semakin sering dihadapkan pada standar kesuksesan yang sangat tinggi, ekspektasi lingkungannya besar, serta paparan pencapaian orang lain yang tanpa ideal. Bagaimana mahasiswa dapat mengembangkan dan melatih kemampuan resiliensi dalam menghadapi tekanan akademik dan non-akademik, serta bagaimana kemampuan tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam mengatasi rasa tidak percaya diri dan insecure, khususnya dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi PhD di luar negeri. Boleh bantu langsung dijawab, Ibu? Oh, masih mute ternyata. Oke, iya. Itu tantangan kita bersama saya rasa, Bapak dan Ibu. Karena di kampus pun generasi sekarang ini memang cenderungnya mudah putus asa. Iya. Makanya dibilang mereka itu generasi stroberi, ambek gitu ya. Ya, ada istilahnya seperti itu. Tapi menurut saya, yang pertama harus dilakukan adalah pahami dulu, mengomunikasikan dengan generasi ini berbeda dengan cara mengomunikasikannya kita dengan generasi kita dulu. Jadi kalau generasi kita dulu misalnya membahasakan sesuatu itu bisa berupa kalimat-kalimat panjang, kemudian kalimat menggurui, kemudian dijejelin dengan pengalaman-pengalaman kita dulu gitu. Dulu saya itu begini-begini, kamu seharusnya bisa mengikuti seperti saya. Pada waktu itu begini-begini gitu. Itu kita pada waktu itu. Saya juga dulu waktu kecil sering dibilang oleh orang tua saya juga begitu. Harusnya kamu itu seperti ini loh, Dok. Dulu tuh bapak begini, mama begini gitu. Jadi ukurannya adalah ukuran dari orang tua kita pada waktu itu. Tapi generasi sekarang itu ibaratnya kayak lagu itu, Mbak Nora. Ojo dibanding-banding nih gitu. Iya, itu kan ada ya lagu. Hongkong ini Iya. mau dibanding-banding kayak gitu. Mereka tidak mau untuk dibanding-bandingkan. Saya belajar dari mahasiswa-mahasiswa saya belajar dari kasus-kasus yang saya tangani gitu ya. Saya juga belajar dari anak-anak saya yang notabene sekarang salah satunya sudah menjadi mahasiswa di semester 2 gitu. Itu bahasa yang harus digunakannya itu kayak kita tuh harus masuk ke dunianya mereka sendiri dulu gitu Bapak dan Ibu. Jadi
ngerti dulu frekuensi masuknya itu di mana gitu. Kalau saya singkat aja nih misalnya kayak ke anak saya yang gede ini, kalau saya mau ngobrol sama dia, saya harus ajak dia keluar makan dulu bareng. Saya nggak bisa nuturin dia di rumah. Saya nggak bisa ngajak ngobrol dia di rumah, di mana di situ misalnya ada anggota keluarga lengkap, terus kemudian suasana makan ataupun dia di rumah, nggak betah dia di rumah gitu. Dia memang lagi senengnya kumpul-kumpul sama teman-temannya. Kalau dibilang kemana Nang gitu, Nang itu anak lanang kalau orang Jawa gitu ya, atau Le gitu. Kemana Nang gitu. Anu, mau tugas kelompok. Kemana? Nyaman. Dicuekin gitu Mbak. Saya waktu saya ngajak ngobrol dia, kadang dia sambil bukain HP-nya itu rasanya kayak sebenarnya aku dianggap enggak gitu. Seperti itu kadang masih ada yang seperti itu. Tapi ya saya rasa kalau dia terlalu banyak dituturin kayaknya malah nggak bisa masuk. Akhirnya oh ya udahlah mungkin timingnya sekarang nggak tepat untuk ngomong yang urgently gitu. Ya udah sekarang timingnya mungkin memang hanya waktu untuk bersama aja dulu. Nanti lain kali diobrolin yang apa bagian pentingnya gitu. Jadi komunikasinya yang memang perlu kita sesuaikan gitu Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, saya rasa ini ya, apa? Kita harus ngerti dia bertemannya dengan siapa aja, peer groupnya. Jadi kalau misalnya apa ingin masuk ke obrolan dia, ya, apa kayak misalnya anak saya pengen keluar nanti sama siapa aja gitu. Dia nyaman nggak kalau saya ikut? Misalnya kayak gitu loh Bapak Ibu. Kan soalnya kadang dia merasa malu ya. Ngapain bundaku nih ikut-ikutan gitu. Seperti itu Mbak Nora. Semoga bisa menjawab. Siap, siap. Baik, terima kasih banyak dan Bapak Ibu. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin boleh Ibu Ratna sebagai psikolog nih gitu, mungkin ada kalimat atau kata-kata terindah mungkin untuk kami-kami yang terkadang ada juga yang generasi sandwich lah namanya zamannya sekarang ya Ibu. Banyak sekali yang generasi sandwich sekarang itu sering sekali merasa putus asa terhadap sesuatu hal. Mungkin ada kata-kata terindahnya agar untuk generasi sandwich gitu kan atau kami yang pekerja banyak begitu kan Bu. Nah, bagaimana kita mengindahkan atau bagaimana kita kembali semangat gitu untuk melakukan sebuah aktivitas seperti itu. Boleh mungkin Ibu dijawab gitu. Oke, baik. Yang pertama ada di slide terakhir tadi yang saya share ke Mbak Nora. Di situ ada kalimat, kita tidak pernah bisa mengontrol apa yang orang lain katakan dan inginkan tentang diri kita. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana diri kita bersikap. Artinya apa? Kalau misalnya orang lain ngomongin apapun tentang diri kita, ya itu kita nggak bisa ngontrol. Misalnya Mbak Nora ngomong positif tentang saya. Ini contoh gini, Bapak. Karena melihatnya dari sisi di mana saya mungkin pada waktu itu terlihatnya seperti itu. Bu Shinta mungkin beda lagi nanti melihat saya gitu. Jadi semua orang itu sebenarnya ketika melihat seseorang itu berangkat dari bagaimana ekspektasi mereka terhadap kita. Ekspektasi. Yang dimana dalam ekspektasi itu belum tentu diikuti dengan hal-hal yang mendukung kita sebagai I have kita tadi. Ada kalanya sebenarnya orang ngikutin kita, ngomenin kita, itu hanya untuk menunggu kita jatuh gitu. Jadi jangan terlalu pusing bagaimana orang lain itu melihat diri kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memanage pikiran kita, perasaan kita. Karena ketika kita sudah terikut untuk mengikuti dramanya tadi, energi kita habis hanya untuk itu. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini simple aja. Kuat dilakoni, ora kuat disolawati. Itu tadi balik seperti contoh saya Mbak Nora. Jadi kalau kita merasa kuat bismillah gitu,
ya alhamdulillah itu kuat dilakoni gitu. Tapi kalau kita pada satu titik mungkin pas tadi ya kondisi mental kita memang lagi kurang baik, coba disolawatin. Karena sebenarnya tempat berserah yang paling indah, yang paling menjanjikan itu hanyalah Allah. Itu saja dari saya Mbak Nora. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah terbetul ya. Terima kasih banyak Ibu Ratna. Ini materi yang sangat luar biasa. Apalagi ini bisa juga sebagai pemicu kita juga semangat bagaimana untuk keluar negeri seperti itu. Karena sekarang juga banyak alasan anak sekarang ya Ibu ya, pasti kenapa harus keluar negeri, kenapa harus ini, dan banyak hal-hal yang mereka tuh seperti insecure gitu. Jadi dari penjelasan Ibu Ratna tadi sudah bisa kita dapat dan menjelaskan gitu kan, bahwa untuk keluar negeri itu bukan perihal tujuannya, bukan perihal kita tidak mau, tapi bagaimana kita memaukan diri gitu kan untuk mengikuti dan ikut andil di luar negeri seperti itu. Terima kasih Ibu Ratna atas materi terbaiknya pada sore hari ini. Dan semoga lain kali kita bisa bertemu kembali Ibu untuk materi-materi terbaik. Nah, apalagi kami juga tertarik Ibu tentang materi yang cyberbullying ya Bu ya. Semoga nanti kita bisa melaksanakan webinar juga nanti tentang hal tersebut. Dan karena nanti modenya hybrid Mbak, jadi bisa bergabung via online juga. Akan hybrid. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin sekalian pengen jalan-jalan ke Jogja, monggo saya atur ke Jogja. Tapi kalau misalnya, dari Sumatera mungkin kayak Mbak Nora ya, dari Riau gitu, misalnya mau ke Jogja jauh, nanti bisa bergabung lewat Zoom, ada hybridnya. Nanti saya share posternya, boleh ya? Boleh. Baik, monggo bisa di-share. Ini di kolom chat saya share ini Mbak Nora, link YouTube yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat, entah dalam bentuk apapun itu, ya. Monggo nanti bisa tinggal diklik nanti langsung menuju ke yang saya sampaikan dari admisinya UKM tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya sekalian share IG saya ya Mbak. Boleh. Ibu mau ini buat kita belajar bareng. Ada di Nita Psikolog. Terima kasih banyak Ibu. Nah, dan juga beliau juga sudah menerbitkan buku juga di Indonesia Mat, itu judulnya Kabur Aja Dulu. Ibu Ratna sudah juga konfirmasi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berminat untuk membeli buku beliau, karena ini menurut kami buku beliau ini sangat menarik. Apalagi dari judul saja ya, Kabur Aja Dulu. Ini apa nih Mbak? Maksudnya apa ini kabur aja dulu? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa selama kami sangat tertarik sekali sebenarnya Ibu, dan ini waktu juga yang membuat kita seperti cepat sekali berlalu begitu, sedangkan masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang penasaran akan beliau yang di luar negeri, apalagi beliau juga sekaligus psikolog PhD dan juga sangat luar biasa sekali, dan kami sangat berterima kasih sekali karena Ibu sudah bersedia juga menjadi narasumber di Nulis Hemat seperti itu Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Ratna. Nanti di kesempatan lain penulis-penulis lain juga bisa diundang, karena mereka pasti dengan pengalaman dramanya yang berbeda yang barangkali akan relate dengan Bapak dan Ibu sekalian. Siap. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna. Mungkin sebelum kami tutup, boleh ya kami menawarkan nasihat dulu Ibu, mungkin terbitan buku juga, seperti mungkin ada yang berminat menerbitkan buku seperti Bu Ratna ya, yang judulnya Kabur Aja Dulu. Boleh Ibu kami menawarkan paket dulu Bu? Iya, sebelum kami menutup. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna dan Bapak Ibu rekan sekalian, mungkin ada juga rekan-rekan Ibu Ratna yang ingin berminat untuk menerbitkan buku. Kami juga ada paket 4 penerbitan di Indonesia Bapak Ibu. Yang pertama, kami itu ada namanya paket hemat. Nah, untuk paket hemat ini biayanya itu senilai Rp500.000 Bapak Ibu. Kami yang memberikan template kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk template tersebut, dan naskahnya bisa diberikan kepada kami begitu. Jadi kami akan bantu sampai terbit ber-ISBN. Dan yang kedua, kami ada namanya juga paket tunggal. Nah, untuk paket tunggal ini biaya Rp1 juta, itu kami yang bantu semuanya Bapak Ibu. Jadi tinggal berikan naskahnya kepada kami. Mungkin ada seperti Bu Ratna nih, judulnya Kabur Aja Dulu, ada nih Mbak. Mungkin ada juga pengalaman-pengalaman pribadi ingin diterbitkan, tapi nggak tahu nih gimana caranya. Nah, itu kami bisa bantu ya Bapak Ibu untuk menerbitkan. Jadi dengan biaya Rp1 juta itu sudah free semuanya gitu. Jadi kami yang bantu semuanya dari penyusunan template, proses editing, KBBI, EYD sampai terbit ber-ISBN, dan juga sudah free 3 eksemplar buku fisik. Selanjutnya kami juga ada namanya konversi naskah Bapak Ibu.
Nah, untuk konversi naskah ini mungkin Bapak Ibu ada penelitian, disertasi, tesis yang tahun 2018 cuman terletak doang gitu, nggak dijadiin buku. Jadi kan orang-orang tidak tahu ya, ini kita punya imajinasi begitu, atau buku yang sudah sangat bagus sekali, cuman sayang sekali tidak bisa dijadikan terbit ber-ISBN. Nah, itu kami bisa bantu juga Bapak Ibu agar bisa terbit ber-ISBN. Karena untuk SBN sekarang itu kan aturan juga sudah cukup banyak, sehingga menyulitkan para dosen untuk terbit-terbit buku ber-SBN seperti tesis dan penelitian seperti itu. Jadi dengan memberikan tesis disertasinya kami yang bantu konversi sampai buku terbit ber-SBN. Ini sudah dipastikan ya Bapak Ibu, kalau kami yang bantu konversi naskahnya pasti akan terbit ber-ISBN, sudah free HKI dan juga sudah free 3 eksemplar buku fisik. Untuk biayanya itu senilai Rp1.450.000. Dan yang selanjutnya itu kami ada paket ghostwriter. Nah, ini mungkin ghostwriter ini bukan, ini apa nih, hantu apa ini Mbak? Gitu kan, bukan. Jadi ini tentang naskah yang kami yang bantu gitu. Jadi Bapak Ibu nih misalkan ada ide judul, tapi saya nggak tahu cara bikinnya nih Mbak, atau saya sangat sibuk sekali sehingga tidak punya waktu untuk menyelesaikan naskah. Nah, itu judul Bapak Ibu tinggal berikan kepada kami, jadi kami akan bantu nanti terbit ber-SBN juga, kami yang bantu buatkan isi naskahnya sampai selesai. Ini sudah hardcover ya, free hardcover 4 eksemplar dan juga sudah HKI Bapak Ibu. Seperti itu. Atau mungkin ada Bapak Ibu, Mbak, ini kan menurut saya terlalu mahal sepertinya karena biaya seperti ini begitu. Nah, kami juga ada kolaborasi buku. Jadi Bapak Ibu yang berminat hanya saya ingin 1 bab saja lah Mbak, capek nulis banyak-banyak. Nah, itu bisa juga kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Mungkin yang berminat ya kolaborasi buku per babnya itu biaya 150.000. Jadi cukup ingin seperti apa, misalkan saya ada tentang manajemen nggak Mbak, atau ada nggak tentang puisi atau yang lainnya, itu nanti bisa kami bantu per babnya. Jadi ini lebih kolaborasi buku, nanti terbit ber-SBN, sudah free HKI juga seperti itu. Jadi itu tentang penerbit kami juga bisa bantu jasa HKI dan juga cetak ya Bapak Ibu dan menerbitkan buku. Mungkin itu saja dari kami, dan materi yang sangat luar biasa ini bisa juga menjadi pemicu kita semua, mungkin ada yang berminat ke luar negeri atau bisa konfirmasi langsung melalui Bu Ratna, Mbak, saya pengen deh konsultasi sama Bu Ratna tentang agar kita di luar negeri nanti tidak merasa takut, tidak merasa sendiri ya Ibu ya. Dan juga pasti ketakutan-ketakutan itulah yang membuat kita menjadi enggan untuk bisa ke luar negeri seperti itu. Itu saja, sekali lagi terima kasih Bu Ratna. Semoga suatu waktu bisa berjumpa kembali. Amin, ya Rabbal untuk webinar sore ya. Terima kasih juga Mbak Nora, tim CV Nulis Hemat. Terima kasih juga Bapak Ibu semua atas partisipasinya, berkenan bergabung. Mohon maaf kalau mungkin dalam saya menyampaikan materi tadi ada hal-hal yang mungkin kurang pas begitu ya. Itu semata-mata datanya dari saya pribadi, dari persepsi saya. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang cocok, yang baik, monggo bisa untuk diterapkan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang kurang cocok, ya namanya kita sama-sama belajar. Jadi boleh saling mengingatkan. Begitu Mbak Nora. Baik, terima kasih banyak Ibu. Boleh izin kami menutup materi pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan juga terima kasih kepada Ibu Ratna sudah mau menjadi narasumber kita pada sore hari ini juga. Semoga ini menjadi amal jariah juga Ibu Ratna, dan juga menjadi acuan juga kita ke depannya. Terima kasih, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tim juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Saya Nora sebagai admin 1, mungkin ada Bapak Ibu nanti yang bertanya, mungkin meminta kontak Bu Ratna tentang agar bisa berdiskusi, apalagi tentang psikolog ya, ini sangat relate dengan keadaan kita sekarang seperti itu. Dan mungkin ada Bapak Ibu juga, Mbak saya ingin tanya nih buku kayak kabur aja dulu, gimana pembedanya, itu boleh langsung kontak saya. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Saya sebagai moderator mengucapkan selamat sore, terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih Bu Ratna. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, nggak ada foto bareng ya? Sudah Ibu, sudah. Jadi sudah di-screenshot oleh tim kami ya. Tapi nggak atau boleh Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nora. Semuanya, Bapak dan Ibu, saya mohon izin live.
Mohon Ya pamit. boleh Bu. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.